PT Jasa Marga Jogja Solo pada tanggal 24 Maret 2025 resmi membuka secara fungsional jalan tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan Taman Martani. Segmen Klaten Prambanan dibuka secara total 24 jam penuh untuk semua golongan kendaraan. Sementara itu segmen Prambanan Taman Martani hanya dibuka secara fungsional untuk kendaraan golongan 1 atau kendaraan kecil non-bus. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan perjalanan menggunakan jalan tol fungsional tersebut melalui gerbang tol Ngawen Klaten. Kemudian kita melintasi di Simpang Susun Prambanan nantinya dan akan terus kita berlanjut ke exit Taman Martani sampai dengan di Jalan Kabupaten Sleman yang menjadi tumpuan exit Taman Martani sampai dengan di Jalan Raya Jogja Solo di pertigaan Raden Ronggona. Bagaimanakah kondisi jika saat arus fungsional dibuka untuk jalan tol dan jalan di Taman Martani tersebut? Mari kita lihat bersama-sama di tayangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua para pemirsa Simbo TV. Apa kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menyusuri jalan tol fungsional Jogja Solo yang dibuka secara resmi pada tanggal 24 Maret 2025 mulai dari Klaten sampai dengan Taman Martani. Nah, saat ini kita berada di gerbang tol Ngawen Klaten, gerbang tol Klaten. Kita coba masuk melalui gerbang tol ini dan kita akan melihat apakah di sini sudah berbayar ataukah belum, teman-teman semua. Sekalian kita mencoba jalan tol fungsional tersebut. Baik teman-teman semua, saat ini kita hampir masuk melalui gerbang tol Ngawen Klaten, gerbang tol Klaten yang paling dekat dengan kota Klaten. Saat kita melintas ini kami bersama-sama dengan Infrastory dan juga Kakak TV. Nah, kami ini menebeng Mas Infrastory di perjalanan kali ini. Nah, saat ini kita sedang masuk di gerbang tol Klaten. Seperti ini gerbang tolnya, ini sebenarnya hampir sama untuk desainnya dengan gerbang tol di Prambanan Klaten juga. Cuma ada sedikit perbedaan di bagian atapnya. Kalau yang di Prambanan itu lebih lancip. Nah, di sini tidak lancip seperti yang berada di Prambanan, gerbang tol Prambanan. Kita nanti akan menyusuri sampai dengan exit Taman Martani dan juga akan keluar dari exit Taman Martani sampai dengan Jalan LPMP dan masuk ke Jalan Raya Solo Jogja untuk melihat seperti apakah kondisi jalan di sepanjang jalur fungsional tersebut, teman-teman semua. Kalau yang di jalan tol Jogja Solo sebenarnya sudah cukup bagus. Kalau yang ini yang di Jalan Solo antara segmen Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan ini informasinya sudah selesai 100% untuk konstruksinya. Tinggal menunggu uji jalan dan juga nanti akan dibuka secara resmi dan berbayar tentunya teman-teman semua. Kalau saat ini masih gratis untuk fungsional ini. Dicoba tadi di tab di sana. Cuma masih gratis teman-teman semua. Jalan tol Jogja Solo segmen Klaten sampai dengan Colomadu ini sebenarnya sudah dibuka secara resmi teman-teman semua. Jadi yang kemarin belum dibuka dari Klaten sampai dengan Prambanan sampai dengan gerbang tol Prambanan. Nah, kita masuk di jalur utama ini memang dari arah jalan tol Jogja Solo yang dari arah Colomadu, dari arah Simpang Susun Kartosuro sana ini sudah cukup ramai juga teman-teman semua, udah dibuka secara resmi. Dan yang dari sana bisa langsung masuk ke sini melalui melalui Simpang Susun Ngawen Klaten ini untuk berlanjut terus sampai dengan nanti di Sleman, teman-teman semua. Kondisi saat kita mencoba ini masih nampak lengang, masih nampak lancar sekali jalannya dan memang cukup
cukup sudah bagus juga ini, karena memang sudah 100% jadi yang di segmen Klaten Prambanan ini teman-teman semua. Rambu-rambu sudah terpasang semua, penerangan jalan ada juga di tengah CCTV, dan juga marka jalan sudah terpasang semua. Waktu tempuh secara total dari Klaten sampai dengan exit Taman Martani, kemudian sampai dengan Jalan Solo di arah pertigaan Raden Ronggo Karsan Sleman, kurang lebih sekitar 20 menit teman-teman semua, dengan kecepatan rata-rata di 40 km per jam saat kita berada di jalan tolnya ini. Nah, kalau bisa lebih cepat lagi mungkin ke durasi waktunya akan lebih pendek lagi untuk melintasi jalan tol ini. Tapi karena memang di segmen Prambanan Purwomartani itu masih belum sempurna, jadi tidak bisa melaju sangat cepat sekali, dan ada juga batasan dari laju kendaraan di jalan tol ini teman-teman semua. Untuk segmen Prambanan Klaten Jawa Tengah ini memang sudah dibuka secara total 24 jam dengan semua jenis kendaraan. Jadi di sini lebih ramai untuk jalur jalan tolnya ketika sore hari atau teman-teman semua ya. Kalau pagi ini kita masuk pagi, jadi masih terpantau cukup lengang juga untuk jalan tolnya ini. Nah, kemungkinan nanti semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri, tentunya akan semakin ramai jalur jalan fungsional ini, karena menjadi jalur jalan utama juga yang menuju ke arah Yogyakarta, Purwokerto, Purworejo, dan juga Cilacap yang dari arah timur teman-teman semua. Biasanya mereka akan masuk juga melalui jalan tol jalan tol Solo Semarang, kemudian masuk ke jalan tol Jogja Solo untuk ke arah Yogyakarta, Magelang maupun Purworejo, Purwokerto, dan Cilacap. Dan di jalur exit di jalur jalan tol Jogja Solo segmen Prambanan Klaten ini atau Kalibon ini akan dibuatkan juga rest area nantinya, tapi tidak tahu informasinya kapan akan dibuatkan. Untuk lahannya sudah ada dan jalurnya juga sudah dibuatkan, tapi yang berada di lajur dari Prambanan ke Klaten, bukan dari Klaten ke Prambanan. Kalau yang dari arah timur dari arah Surakarta atau Colomadu ke arah Klaten itu sudah ada di Manjungan sana, berada di kilometer berapa ya? Itu sudah sekarang bahkan sudah ada rest area sementara, dan di sana ada juga pompa bensin sementara teman-teman semua. Kalau yang di sepanjang jalur jalan tol Jogja Solo ini belum nampak ada SPBU maupun SPKLU untuk pengecasan kendaraan listrik. Jadi belum nampak ada rest area teman-teman semua yang secara resmi dibuka.
Baik teman-teman semua, di depan kita ini adalah simpang susun Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, yang juga merupakan simpang susun terluas di Kabupaten Klaten ini. Juga simpang susun terluas di sepanjang jalan tol Jogja Solo, karena di sini akan ada 2 exit tol direncanakan yang terbangun. Yang satu sudah terbangun di exit tol Prambanan, gerbang tol Prambanan yang ke arah Jogja Solo, Jalan Solo. Kemudian yang satunya adalah exit tol Manis Renggo yang ke arah lereng Merapi ke utara sana, tapi belum dibangun di sana. Nah, kita akan melintasi simpang susun Prambanan. Nah, kita mengambil jalur kanan karena kita akan menuju ke exit Taman Martani, exit fungsional Taman Martani di Kabupaten Sleman. Nah, kalau yang ke kiri akan sampai ke gerbang tol Prambanan. Kita yang masuk ke kanan ini. Di sini juga ada petugas yang berjaga, kemudian ada pengatur ketinggian kendaraan karena memang di sini masih dikhususkan untuk kendaraan golongan 1, golongan kecil, non bus teman-teman semua. Jadi hanya kendaraan pribadi yang boleh melintasi di jalur exit fungsional segmen Prambanan Taman Martani ini. Nah, di sini jalurnya ini belum jadi, masih jalur fungsional dan tentunya masih juga banyak sekali di sini kegiatan konstruksi yang sementara diliburkan. Jadi konstruksinya belum selesai 100%. Dan pembatasan laju kendaraan di sini hanya sampai ke 40 km per jam, tidak boleh lebih sebenarnya teman-teman semua, karena kondisi jalannya masih belum sempurna untuk segmen dari Prambanan ke Taman Martani ini. Overpass simpang susun Prambanan seperti ini teman-teman semua. Nah, kita akan diarahkan untuk mengambil lajur kanan karena lajur kiri belum sempurna untuk pekerjaannya, dan lajur kanan pun sebenarnya belum sempurna, hanya difungsikan untuk exit fungsional mudik lebaran 2025 sampai dengan Taman Martani. Seperti ini masih nampak di sini juga mesin-mesin untuk pekerjaan dari progres jalan tol ini masih standby di sini karena memang pengerjaannya masih berlangsung. Tapi kalau untuk pas acara mudik ini sebenarnya sudah diliburkan teman-teman semua untuk semua jenis kegiatan pekerjaan konstruksi jalan tol Jogja Solo. Jadi difokuskan untuk arus fungsional lebaran. Jembatan Kaliworo di depan kita ini teman-teman semua. Nah, ini jembatannya masih belum sempurna ya teman-teman semua. Jadi masih bergelombang untuk jalannya ini, cornya belum bagus teman-teman semua. Nah, di sini, nah ini kalau yang teman-teman dari arah Colo Madu sana bertanya-tanya di mana akan tapping kartu tolnya saat masuki exit fungsional Taman Martani. Nah, petugas dari Jasa Marga ini sudah menyiapkan mesin tapping portable di sini di sebelah jembatan Kaliworo yang arah exit Taman Martani. Jadi bisa tapping di sini dan benar-benar Rp0 teman-teman semua untuk segmen Klaten Prambanan. Jadi masih gratis untuk segmen Klaten Prambanan ya teman-teman. So, kalau untuk dari Klaten ke arah timur atau utara sampai dengan jalan tol Trans Jawa sana memang sudah berbayar secara resmi. Nah, ini kondisinya seperti ini. Rambu-rambunya juga sudah terpasang sementara. Di sisi kanan ini ada tulu-tulu. Kemudian yang di sisi kiri di pembatas jalan ini ada banyak sekali rambu-rambu peringatan-peringatan untuk kehati-hatian dalam berkendara. Kalau kita perhatikan juga ini sebenarnya di jalur exit Taman Martani yang sampai ke Taman Martani di ruas antara Desa Joho sampai dengan Desa Kokosan masih masuk di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini progres pekerjaan pembangunan tol Jogja Solo ini sudah hampir rampung semuanya teman-teman semua. Jadi hampir 100% selesai. Kalau di sini juga marka jalan maupun rambu-rambu jalan ini sudah terpasang di sepanjang jalur di Desa Joho sampai dengan Desa Kokosan. Nah, kalau yang nanti yang di perbatasan antara Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman itu masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau yang di sini seperti ini. Nih, jadi pembatas tengah maupun pembatas pinggir, rambu-rambu semua sudah terpasang dengan sempurna dan
marka jalan juga sudah terpasang atau sudah digarap teman-teman semua untuk jalur jalan tol, sebagian jalur jalan tol ini. Tentunya nantinya akan terus berlangsung untuk pekerjaannya dan bisa cepat selesai nantinya teman-teman semua. Kita nanti juga akan mencoba menyusuri jalur jalan yang menjadi titik keluar dari exit Taman Martani, yaitu berada di Jalan LPMP yang berada di Kabupaten Sleman. Sampai akhirnya nanti kita akan sampai ke pertigaan Raden Ronggo di Jalan Solo Yogyakarta di sebelah timur dari Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kita akan menjajal juga di sana nanti seperti apakah jalur jalan yang menjadi titik keluar di exit Taman Martani. Setelah nanti kita turun dari Jalan Tol Jogja Solo di Desa Taman Martani teman-teman semua. Ini kita sekarang masih berada di Kabupaten Klaten, tepatnya berada di sekitar Desa Taskombang, Kokosan Taskombang, Klaten, Jawa Tengah ini teman-teman semua. Di sini seperti ini sudah siap sebenarnya ini untuk jalur jalannya ini atau konstruksi jalan tolnya sudah siap teman-teman semua di Kabupaten Klaten ini, di perbatasan dengan Kabupaten Sleman. Baik teman-teman semua, saat ini kita sudah mulai memasuki Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, di sini pekerjaannya masih berlangsung, masih digarap untuk proyek jalan tolnya. Jadi kalau yang tadi di Kabupaten Klaten sudah siap untuk konstruksi jalan tolnya, yang di Kabupaten Sleman ini belum siap. Jadi masih dalam tahap pekerjaan konstruksi jalan tol Jogja Solonya teman-teman semua. Kita masih berada di lajur kanan. Lajur ini sebenarnya jalur yang dari arah Jogja ke arah Solo, tapi difungsikan karena memang yang lebih siap di lajur ini. Kalau yang di kiri itu masih banyak sekali pekerjaan yang belum diselesaikan untuk sampai dengan H-7 Lebaran atau dibukanya tol fungsional ini. Ini jembatan Kaliopak teman-teman semua. Baik teman-teman semua, di depan kita ini adalah exit Taman Martani, exit fungsional Taman Martani proyek tol Jogja Solo, di mana di sini menjadi titik akhir keluar dari fungsional mudik Lebaran 2025 jalan tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan Taman Martani, Kalasan Sleman Istimewa Yogyakarta. Di sini nanti kita akan langsung disambut dengan jalur jalan provinsi dan jalur jalan kabupaten.
Tapi untuk jalur fungsionalnya atau jalur jalan yang menjadi tujuan akhir ini akan diarahkan ke jalur jalan kabupaten, yaitu Jalan Raya LPMP, dan kemudian masuk ke Jalan Raya Jogja Solo. Keluar di exit Taman Martani, jika kita ke kanan kita akan sampai dengan arah ke Magelang maupun ke Semarang sana. Kemudian jika ke kiri kita akan masuk ke Jalan Raya Solo Yogyakarta di pertigaan Raden Ronggo atau berada di sebelah timur Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta. Dan ini kita mencoba yang jalur kiri, teman-teman semua. Nah, di sini ada sebuah pertigaan kecil yang sempat kita uploadkan kemarin di hari awal pembukaan itu, bahwa nantinya ketika terjadi penumpukan kendaraan, tentunya di sini sangat crowded sekali karena jalur jalan ini juga cukup ramai, teman-teman semua. Nah, ada juga relawan yang membantu menyeberangkan jalan itu. Mohon maaf, beliau adalah tuna wicara ya, teman-teman semua. Jadi kalau berkomunikasi harus menggunakan bahasa isyarat dengan beliau yang berada di tengah jalan sebagai Pak Ogah tadi. Nah, ini jalur jalannya seperti ini. Jalur jalan raya LPMP yang akan sampai ke Jalan Solo di sebelah timur Rumah Sakit Bayangkara. Jalannya cukup halus, cukup baik, dan marka jalannya masih terlihat dengan jelas di sepanjang jalur jalannya. Kurang lebih ada 1,5 km jalur jalan ini yang akan sampai ke jalur Jalan Raya Jogja Solo di pertigaan Raden Ronggo atau di sebelah timur Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta. Baik teman-teman semua, sepertinya sampai di sini dulu tayangan kita kali ini untuk mencoba atau menjajal jalur jalan tol fungsional dari Klaten sampai dengan exit Taman Martani. Jalur jalan cukup bagus, tapi tetap harus berhati-hati karena tentunya di arus mudik ini juga nantinya ada saat-saat jalur jalan ini menjadi padat sekali dan ramai sekali di puncak arus mudik. Kemungkinan di H-3, H-2 Lebaran akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di jalur jalan tol Jogja Solo mudik Lebaran 2025. Selamat bermudik, hati-hati di jalan, dan semoga bisa selamat sampai di tujuan, berkumpul bersama keluarga tercinta. Banyak salah kata, salah ucap mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali dengan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.